Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayya masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakillah khair kepada Teh Amalia Siti Salafiyah yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran bisa menambah keberkahan pada acara kajian malam hari ini. Nah, untuk acara yang ketiga ialah penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dini, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau sudah hadir di Room Meet. Nah, sebelumnya mungkin izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nah, sebelumnya untuk pemateri kita itu ialah nama lengkap Dini Daniati, tempat tanggal lahir Garut 3 Juli 1981, domisili Jalan Ciledug nomor 256 Kabupaten Garut. Kemudian kontaknya ialah 0898 5790 608. Untuk family, anak bungsu dari 7 bersaudara. Kemudian beliau sudah mempunyai 3 anak. Hobinya ialah otat-otret, pencet-pencet, dan udar-idar. Kemudian moto hidupnya ialah bergeraklah karena diam itu mematikan. Diam di waktu dan tempat yang tepat adalah berlian. Masya Allah. Nah, kemudian ada juga pengalaman kerja pada tahun 1999 sampai 2004. Ia sebagai kerja serabutan, penjual gorengan, buku, majalah, kerudung, baju, kemudian pengajar sekolah, kejar paket, mentor anak jalanan, dan lain-lain. Kemudian di tahun 2004 sampai 2008, beliau sebagai data analis, asisten manajer PT Charwen Pokpan. Kemudian di tahun 2008 sampai sekarang, beliau sebagai pemilik sarana Apotek Sukadana Garut. Nah, untuk pengalaman organisasi, pada tahun 1997 sampai 1999, beliau diamanahi sebagai di Pramuka Ambalan Ki Hajar Dewantara, Kartini Garut, SMUN 1 Garut. Kemudian di tahun 1999 sampai 2004, beliau diamanahi sebagai Ketua Divisi Keputrian DKM An-Nahl Fapet Unpad. Kemudian beliau juga diamanahi sebagai Ketua Bidang Dana Usaha DKM An-Nahl Fapet Unpad. Kemudian menjadi Koordinator Akhwat Kaderisasi DKM An-Nahl Fapet Unpad.
Kemudian beliau juga sebagai tim kreatif FSLDK Unpad, Masya Allah. Kemudian beliau juga sebagai Kema Fapet Unpad. Nah, di tahun 2006 sampai 2007, beliau sebagai diamanahi Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PPNSI Kabupaten Subang. Dan pada tahun 2012 sampai sekarang, beliau diamanahi sebagai Ketua Yayasan Cahaya 35 Garut. Nah, adapun untuk pendidikannya, pada tahun 1987 sampai 1993, beliau sekolah di SDN 1 Kota Kulon Garut. Kemudian pada tahun 1993 sampai 1996 di SMPN 1 Garut. Kemudian di tahun 96 sampai 99 beliau di SMUN 1 Garut. Dan pada tahun 99 sampai 2004 beliau menempuh pendidikan di Unpad Fakultas Peternakan. Nah, itu adalah CV dari pemateri kita, yaitu Ibu Dini Daniati. Nah, langsung saja gitu ya, karena Ibu Dini juga sudah ada di Rumit, maka kita panggil saja pada Ibu Dini, saya persilahkan. Assalamualaikum Ibu. Iya, selamat ya. Alhamdulillah kita bisa bersua di sini ya. Iya Ibu. Kedengaran ya suaranya? Ya, Iya, Ibu. memang kendalanya Google Meet itu banyak terlempar ya, sering terlempar. Tadi pagi mengusahakan untuk link Zoom, tapi karena kesibukan lupa gitu ya, seperti itu. Padahal tadi dengan teman-teman bisa diusahakan ya, gitu sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita manusia yang berketurunan berbangsa-bangsa gitu ya. Seperti itu. Berbangsa-bangsa, berbeda jenis kelamin gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah sejatinya dari tema itulah rasa syukur kita kepada Allah gitu ya, seperti itu yang kita ambil dari peringatan Hari Ibu ini ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan para pendidik ya, para guru peradaban, para peraih dan para praktisi peradaban ya, seperti itu ya. Hari ini insya Allah kita akan mendengarkan sekelumit bagaimana sih sebenarnya kita seharusnya memaknai Hari Ibu ini gitu ya, seperti itu. Ya inilah mungkin materi yang saya sampaikan dengan secara sederhana ya. Jadi sejatinya seorang ibu adalah pahlawan super. Jadi sejatinya, kalau sejatinya berarti ada yang tidak sejati. Jadi disclaimer, tidak semua ibu adalah seorang pahlawan super. Tetapi ibu-ibu kita adalah pahlawan buat diri kita ya, seperti itu. Betul tidak? Saya to the point ya, seperti ini ya, materinya nggak apa-apa ya. Karena memang biar cepet. Ya, boleh berinteraksi ya. Kalau misalkan iya atau dibuka mic-nya nggak apa-apa ya. Jadi malam ini juga saya persembahkan materi ini untuk ibunda saya tercinta. Mungkin itu videonya bisa ke ini nggak? Nah, ini adalah ibu saya yang usianya sudah 79 tahun. Tapi alhamdulillah beliau masih sehat walaupun ya namanya mobil yang sudah turun mesin ya. Jadi harus dibantu dengan suplemen-suplemen dan sebagainya ya. Hari ini saya persembahkan materi ini untuk ibunda tercinta ya. Ya, mungkin slide selanjutnya bisa di slide show ya. Nah, sebenarnya meniti makna Hari Ibu. Boleh nggak sih dalam Islam itu kita memperingati Hari Ibu? Ada yang tahukah? Boleh apa enggak? Jadi kita mengumur-ngumurkan nih ya, tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Ibu Nasional. Tetapi sesungguhnya apakah menurut para ulama itu diperbolehkan atau gimana? Ya.
Jadi sepanjang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka hukumnya adalah mubah. Ya, seperti itu. Jadi boleh, sangat boleh sekali. Karena di sini adalah bentuk apresiasi kita terhadap ibu kita yang mungkin kita itu notabene-nya tidak bisa mengungkapkannya setiap hari. Walaupun rasa sayang, rasa cinta itu selalu ada di setiap hari kita gitu ya. Ya kita mau orang Indonesia senang dengan ini ya, upacara gitu ya, terus peringatan-peringatan itu di Indonesia atau di negara di dunia itu senang ya seperti itu. Padahal di dalam Islam sendiri hakikatnya adalah bagaimana kita mengambil ibroh dari setiap waktu, dari setiap kejadian. Nah, meniti makna ibu. Kita balik lagi ya. Sebenarnya ibu itu siapa sih? Yang disebut ibu itu siapa? Apakah dia hanya ibu biologis? Hanya ibu sosial? Betul. Jadi yang pantas kita sebut ibu itu siapa? Ya. Sebelum kita memaknai setiap orang tua itu adalah pahlawan untuk anak-anaknya. Ya. Lalu utama dan keagungannya. Sebenarnya keutamaan apa sih dan keagungan apa seorang perempuan atau seorang ibu itu? Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan ya, ketika seorang perempuan itu keguguran, maka janinnya berkata kepada Rabb-nya, kepada Allah, saya tidak rela jika ibu saya masuk neraka, ya. Jadi ketika jangankan sudah menjadi bayi, anak kita meninggal, ya. Tetapi masih janin pun keguguran, itu bisa menyelamatkan para orang tua kita ke dalam surga Allah. Itu keutamaan seorang perempuan ya. Jadi ada 8 pintu syahid ya. Ada 8 pintu syahid. Salah satunya adalah jikalau seorang ibu itu meninggal karena melahirkan, ya, dia syahid, ya, syahid seperti itu. Oh maaf ya, di sini ada bapak-bapak juga ya, insyaallah calon-calon bapak. Tidak apa-apa ya, nanti kita bahas juga ya. Jadi nanti tuh ada bahasanya nanti kalau hari ayah itu the great father gitu ya, the great dad gitu ya, seperti itu ya. Nah itu. Nah ini nih, yang ketiga bahasan kita adalah child free dan childless ya. Ini tuh fenomena yang lagi hangat sekarang ya, child free ya. Ada yang tahu nggak sih siapa sih yang di Jerman itu tuh namanya Gita Savitri ya, yang beliau itu pendapat pribadi dia tapi dipublikasi akhirnya tuh jadi semua orang tuh berpikir seperti itu. Sebenarnya fenomena ini tuh bagaimana? Beda dengan childless ya. Childless itu adalah sebuah takdir atau sebuah hak prerogatif Allah gitu. Kalau ketika kita belum punya anak itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau child free itu adalah pilihan, ya. Nah ini nanti setelah kita berbicara tentang perjuangan seorang ibu, maka kita harus punya titik balik, ya, titik balik. Ya, jadi di sini bukan makna hari ibunya, tapi bagaimana kita diingatkan, direfreshkan, oh gimana sih kita ingat-ingat sikap ibu-ibu kita kepada kita gitu seperti itu. Akhirnya kita akan melakukan evaluasi dan akhirnya kita akan harus menjadi ibu yang lebih baik daripada orang tua kita, ya. Bahkan seorang ahli gitu ya, psikolog itu mengatakan kadang-kadang gitu ya, golongan pendidikan yang rendah itu jauh lebih berhasil mendidik anak ketimbang orang-orang yang berilmu, ya. Paham nggak kenapa? Karena orang-orang yang pendidikannya mungkin rendah atau itu orang-orang yang berpikir sederhana gitu. Anak saya harus sukses dengan cara yang sederhana, cara yang jujur dan cara yang beda dengan orang-orang yang tingkatannya secara pendidikannya lebih tinggi. Ada prestise, ada egoisme dan sebagainya. Banyak gitu. Jadi akhirnya tuh banyak anak-anak yang merasa bahwa aku tertekan gitu seperti itu ya. Habis titik balik maka ketemu ya. Kita selanjutnya slide selanjutnya ya. Nah tadi ya, sebenarnya siapa sih yang pantas dipanggil ibu? Nah kalau ini dari Wikipedia ya, ibu adalah title ya, jabatan, pekerjaan. Ada nggak yang jobnya kadang-kadang kita suka menertawakan, apa sih pekerjaannya? IRT, ibu rumah tangga.
waduh, ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan atau job yang paling apa namanya, yang paling susah, yang paling lama dan paling melelahkan seperti itu ya. Jadi presentasinya gimana nih? Ah ya, ya. Ya, jadi ibu itu adalah title untuk menghormati kodratnya perempuan, ya. Dan sebagai satu-satunya jenis yang bisa melahirkan anak, ya. Maaf ya, di luar negeri sana ada yang transgender melahirkan, padahal aslinya perempuan juga, seperti itu. Nah inilah ya, banyak penyimpangan jenis kelamin dan sebagainya. Nah, ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik itu melalui hubungan biologis maupun sosial. Jadi jangan salah ya, kita itu yang namanya ibu tidak hanya harus yang melahirkan saja, ya karena ini diperluas lagi ya. Tetapi bisa juga makna secara sosial. Bagaimana Rasulullah SAW dititipkan oleh Siti Aminah gitu ya kepada siapa? Kepada siapa? Halimatus Sa'diyah. Karena Halimatus Sa'diyah itu ya di Arab itu secara budaya atau secara kebiasaannya gitu. Ketika lahir itu anak akan dicarikan ibu susu yang paling baik, dicarikan lingkungan yang paling baik ya, agar dia itu tutur katanya bahasanya sopan, attitude-nya baik ya. Maka diangkatlah Halimatus Sa'diyah ya menjadi ibu susu, dan itu ceritanya panjang ya kalau mau diceritain ya. Ketika itu kan Halimatus Sa'diyah itu dia memang sedang menyusui, tapi bagaimana dia itu kurus, kecil, dia nggak ada yang percaya kalau Halimatus Sa'diyah itu bisa menyusui seorang bayi gitu. Tapi ternyata Allah menakdirkan qadarullah ya, dan akhirnya beliau ketika menyusui Rasulullah, air susunya menjadi banyak, kambing-kambingnya menjadi gemuk gitu ya seperti itu, dan rumput-rumput pun ilalang pun gitu ya menjadi subur gitu ya. Nah itu adalah ibu secara sosial ya, ibu susu ya, ibu kalau sekarang mah berkembang ya, bukan ibu tiri ya, ibu sambung, ibu asuh dan sebagainya, itu ibu. Jadi ibu itu adalah seorang perempuan yang mampu memberikan peranannya di situ, membersamai anak dalam tumbuh dan kembangnya ya. Jadi ibu ada, apakah sekedar ada gitu? Kan tidak gitu. Ibu itu harus ada secara fisik, secara sosial, secara psikologis, secara mental, ya, secara pemikiran dan sebagainya. Aduh, berat ya jadi ibu ya. Berat nggak? Ada nggak yang di sini nggak mau jadi ibu? Saya pikir nggak ada ya. Semua pengen menjadi seorang ibu. Nah, yang paling spesifik lagi sebenarnya, yang paling dahsyat lagi, seorang ibu itu menurut Syekh Ahmad Jauhari Abdul Jawad, ya, dia adalah yang mendambakan dirinya menjadi madrasah yang meluluskan para tokoh. Jadi ketika kita seorang perempuan tidak bisa menjadi tokoh, maka lahirkanlah seorang tokoh. Ya, seperti itu ya, seperti itu. Jadi ketika kita tidak bisa menjadi tokoh, ya oke, kita lahirkan. Tidak dari rahim kita dari ideologis kita menjadi tokoh, ya, dari keilmuan kita, dari background apapun kita bisa meluluskan seorang para tokoh gitu ya. Dan seorang ibu itu juga adalah orang yang meniti karir. Jadi ini karir ya, ini karir. Karir itu bisa ibu dosen gitu ya, bisa ibu guru gitu ya, seperti itu. Bisa siapapun yang dia itu memang sedang sebagai menjalani profesi pendidik para pahlawan, ya, mentor para panglima, inspirator para tokoh, dan pencetak para imam agama dan ulama. Jadi jangan salah ya, yang namanya ibu dosen kita, ibu guru kita, mereka adalah ibu-ibu kita. Gitu. Walaupun kadang-kadang tuh kalau murid mah kan banyak sekali gitu ya, dan ibu guru mah pasti bakal lupa gitu ya ke murid-muridnya, kecuali spesial ya muridnya saja ya. Tapi muridnya pasti akan selalu ingat pada guru-gurunya. Jadi nggak boleh ya, oh itu mantan guru saya, no gitu ya, seperti itu. Ya bahkan kemarin saya ada satu acara pendidikan tingkat beberapa gitu ya, ada pendidikan gitu ya, ada pendidikan ketika sudah lulus di tingkat berapa itu yang direnungkan adalah coba ingat guru-guru Anda sekalian ketika SD TK yang mengajarkan pertama kali surat Al-Fatihah, yang mengajarkan
Anda mengaji, yang mengadakan Anda sholat, itu seperti itu dan sebagainya. Mungkin doa-doa mereka lah yang membuat kita menjadi sukses, ya. Tidak hanya orang tua secara biologis. Oke, selanjutnya di slide show boleh ya. Nah ini ya, ini keutamaan perempuan. Mohon maaf nih, walaupun ada laki-laki, tapi nanti agar memuliakan istrinya atau agar memuliakan ibunya, ya. Jadi Rasulullah itu senantiasa kalau ditanya, ya, siapa yang harus diwasiatkan atau siapa yang paling diutamakan, pasti itu menjawabnya ibu, kemudian ibu, kemudian ibu, baru ayah. Jadi level tertinggi gitu ya, level tertinggi yang apa namanya, maksudnya tuh gimana? Kemuliaan ini diberikan kepada perempuan karena memang perempuan itu memang secara ibadah tuh sama, tidak dibedakan oleh Rasulullah ya. Jadi kalau misalkan gini, oh ya Rasulullah, mereka bisa berjihad kok aku enggak gitu ya. Ada jihad-jihad yang lain yang bisa setimpal dengan jihad fisabilillah, misalkan perang gitu. Apa gitu ya seperti itu. Itu selalu di dalam Islam itu berlaku adil, ya. Jadi ketika misalkan laki-laki utamanya sholat ke masjid, maka perempuan utamanya sholat di rumah, gitu ya seperti itu. Itu apa namanya? Ada ibroh yang bisa kita petik, ya. Lalu kadang-kadang tuh mikir ya, kok beda gitu ya seperti itu. Ya manusiawi lah ya, nah, itu ya. Nah, Rasulullah pun bersabda ya mengenai keutamaan seorang perempuan. Ya. Orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya. Ya. Dan sedangkan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Ya. Jadi hati-hati kita ini para calon ibu ya, tong dikekewek gitu ya suami-suami nanti gitu ya seperti itu. Karena seorang laki-laki atau seorang suami kita itu punya kewajiban terhadap ibunya. Ya. Dan sedangkan kalau perempuan kewajibannya kepada suami. Jadi ya dinamika mertua dan sebagainya itu banyak sekali lah ya dinamikanya ya seperti itu. Apa namanya, kenapa ada hadis ini? Karena memang betapa sulitnya dinamika di dalam keluarga seperti itu ya. Jadi tidak masalah dari pasangannya, ada dari masalah luar dan sebagainya. Dan itulah nantilah ya. Nanti kalau misalkan ini masih tataran barudak letik kene gitu ya. Seperti itu ya. Dilanjut ya. Ada yang mau protes nggak? Kenapa perempuan itu harus merelakan laki-laki atas ibunya? Ada yang mau protes nggak? Ada yang protes nggak? Nggak usah protes ya, ini hadis dari Rasul. Ini sunatullah yang harusnya. Tapi laki-laki juga ya, karena di sini ada para calon bapak, ibu, calon ayah, tidak boleh semena-mena ya. Karena banyak permasalahan keluarga yang ketika seorang mertua ikut campur, aduh ini bahasanya terlalu ini ya, karena kalian belum waktunya ya seperti ya. Nanti ada pendidikan pranikahnya begitu ya seperti itu. Ya, tapi lah begitulah ya dinamikanya. Nanti harus berlaku adil juga. Ya, dilanjutnya. Lanjut. Ya dilanjut slide-nya. Ya, nih ya. Masih child free ya. Nah ini ya. Orang-orang kenapa sih sekarang tuh ada fenomena gitu ya. Fenomena ada child free gitu ya. Jadi kalau childless itu kan sebenarnya mah itu hak prerogatif Allah ya. Jadi mau ngasih ke kita atau belum dikasih itu adalah takdir ya, qadarullah. Tapi ketika child free, kenapa orang-orang berpikir mending menikah tapi tidak punya anak? Karena anak itu punya porsi yang apa ya? Kalau disebut bebannya banyak sekali. Beban psikologis, bukan finansial ya. Ada finansial, ada psikologis ya, mental. Ada beban juga secara sosial gitu seperti itu. Banyak sekali. Karena orang-orang yang tidak ingin diribetkan oleh anak, mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Ya, seperti itu. Bakatku apa? Betapa menjadi seorang ibu itu susah gampang gitu, seperti itu ya. Kadang-kadang kita punya prinsipnya seperti ini ya, tapi di lapangannya teknisnya berbeda gitu. Kita bukan punya buku parenting, tetapi menghadapi anak ya begitulah ya, seperti itu ya. Tapi bukan berarti ini menakut-nakuti ya, tapi ini adalah sebuah wacana. Akhirnya feminisme itu ya, yang persamaan gender itu, kenapa mereka menggaungkan child free? Karena memang ketakutan itu, ketakutan tidak menjadi ibu orang tua yang baik
ya. Dan mereka berarti tidak punya cita-cita menjadi orang tua. Sebenarnya orang tua kita pernah nggak kita tanya, ibu bapak jadi orang tua itu cita-cita atau kapaksa? Sigana lobana kapaksa ya. Tiba-tiba kita lahir aja ya seperti itu. Ya, maka bingung kalau ketika kita tiba-tiba punya anak, bingung cara mendidiknya seperti apa. Nah, dan ini ya hal yang paling sulit di dalam satu dinamika keluarga famili gitu adalah keadilan ya. Takutlah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Nah, pengalaman pribadi dengan anak bungsu dari 7 saudara itu memang toleransi bukan toleransi ya. Leganya hati, luasan hatinya kita tuh harus tertempa gitu ya. Kadang-kadang mungkin gitu ya, ada yang alas makannya lebih besar gitu ya, ada alas makannya lebih kecil gitu ya. Tapi berlaku adil berarti bukan berarti pukul sama ya, dirasa bisa meratakan gitu seperti itu. Gimana ini? Terlalu cepat tidak? Boleh berinteraksi ya kalau misalkan ada yang beda pendapat dan sebagainya ya. Nah, ya tentang childish ya seperti itu. Jadi kalau memang Allah belum memberikan anak kepada kita, maka jadilah ibu-ibu peran yang lain ya. Seperti itu. Dan Antuna di sini, kita semua di sini gitu ya, bisa menjadi ibu dari sekarang walaupun kita belum menikah gitu seperti itu. Ibu apa? Ibu peradaban. Ya. Kita ngajar misalkan ya di masjid rumah gitu ya seperti itu. Itu jadikan bahwa kita itu adalah niatkan sebagai peradaban ya. Jangan cuman ngajarin alif bata gitu ya. Begitu. Tapi yakini dengan kita berkontribusi di manapun, maka kita akan menjadi ibu teladan. Karena mau bari ya sebenarnya anak-anak itu mudah diajarin karena mereka itu tidak pernah salah untuk meniru ya. Jadi untuk dijajahkan mah hese gitu ya. Dijajahkan mah hese. Ini ada orang yang bukan orang Sunda nggak sih? Dijajahkan mah hese gitu ya, tapi seperti itu. Tapi anak kecil itu tidak pernah gagal untuk meniru ya. Seperti itu. Ya, jadi meniru siapa? Meniru daripada kita, orang terdekatnya, dari kakaknya, dari ayah ibunya, dari nenek kakeknya seperti itu ya. Ingat ya. Nah, ini ya. Kita walaupun belum menjadi ibu biologis, maka kita bisa menjadi pilar peradaban ya. Pencetak generasi ya, seperti itu. Ya kita tuh punya adik mentor ya. Punya adik mentor. Itu tuh untuk mencetak generasi peradaban, jangan salah ya. Makanya kita jangan asal-asalan ini gitu ya. Mentoring, pementor ini pada nggak datang nih kemana nih di WO ya, Seika. Seperti itu ya. Kita punya binaan, punya adik mentor gitu seperti aduh kamalawa ya. Kita itu sebagai pementor kita harus bisa menjadi seorang ustazah, bisa seorang ibu, bisa seorang kakak, bisa seorang adik gitu ya atau kakak gitu seperti itu. Nah, itu tuh kita itu bagian daripada apa? Mencetak generasi peradaban ya seperti itu. Nah, ini ya. Baik lagi nih ya. Umar bin Khattab menasehati kepada seorang laki-laki ya, ceritanya seperti itu ya. Ditanya gitu seperti itu. Apakah hak anak dari ayahnya? Hak anak dari ayahnya adalah dipilihkan ibu yang baik, diberi nama yang baik, dan diajarkan Al-Quran Kitabullah atau diberi pendidikan. Jadi ini ya, coba di dalam surat doa-doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi gimana? Yang memilih itu siapa? Yang memilih di doa itu. Yang doa itu yang memilih siapa? Laki-laki atau perempuan? Ya Allah gitu. Masih ingat nggak artinya? Ya Allah. Masih ada yang ingat nggak doa itu? Sok dibaca nggak aja nah? Jangan-jangan belum dibaca ya, karena yang dipikir adalah menyelesaikan skripsi gitu ya, seperti itu ya. Ya, yang masih dibacanya adalah menyelesaikan skripsi ya, seperti itu.
acan kanu ya Allah berpikir dan apa-apa ya. Jadi di situ kan ya Allah anugerahkan pasangan gitu ya, seperti itu. Ya, pasangan ya atau istri-istri kepada kami gitu ya, seperti itu. Dan keturunan kami sebagai penyenang hati gitu ya, seperti itu. Penyejuk jiwa gitu, penyejuk hati gitu ya, seperti itu. Jadi yang memilih itu adalah laki-laki, perempuan mah dipilih gitu seperti itu. Ya. Itu apa namanya? Haknya dari seorang anak. Jadi nanti kalau udah selesai acara ini tanyakan kepada ayah. Ayah, dulu dipilih tuh gitu ya, mencari ibu keh gitu ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Karena di dalam sebuah hadis juga dikatakan ya, Rasulullah mengatakan, carilah perempuan itu dari nasab yang baik karena dia itu akan melahirkan seperti saudara laki-laki dan perempuannya. Jadi seorang perempuan itu akan melahirkan jadi aja paman sama bibi dari ibu gitu ya, seperti itu. Makanya kalau orang Sunda namanya bibit, bebet, bobot gitu ya, seperti itu ya, dan dindun gitu seperti itu. Nah itu kenapa? Karena memang itu berpengaruh terhadap pembentukan karakter, ya, genetik, ya, seperti itu. Nah, terus dinamika hubungan orang tua. Jadi ketika seorang ibu tidak mampu menjadi pahlawan untuk anaknya, atau orang tua tidak mampu menjadi pahlawan menjadi anaknya, itu dilihat dari bagaimana mereka berinteraksi. Ya. Jadi ketika orang tua harmonis, ya, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis anak. Ya. Jadi mohon maaf ya, banyak yang broken home, ya. Banyak yang divorce gitu ya, seperti itu. Itu kan hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal yang merusak, bukan merusak sih, hal-hal yang apa namanya setidaknya jadi perhitungan orang tua dalam dinamika sebuah keluarga. Ya, jadi ketika orang tua belum selesai dengan permasalahannya mereka, maka jangan harap orang tua itu selesai mencetak generasi peradaban. Begitu ya? Paham nggak? Paham nggak? Jadi istilahnya gini ya, kalau kita dalam dakwah gitu ya, dakwah ini ya, misalkan kita jadi apa ya, seorang guru atau apa ya. Jadi misalkan nih emosi di rumah ketika berangkat ke sekolah, ya ke bawah itu seperti itu. Atau misalkan emosi di rumah ada ke tempat kerjaan ke bawah. Jadi ketika kita tidak mampu menciptakan lingkungan yang harmonis ya seperti itu di rumah, karena bagaimanapun siapapun seorang anak, seorang ayah, seorang ibu itu akan kembali ke rumah. Ya, betul tidak? Senyaman-nyamannya kita di luar tetap kita butuh istirahat, kita butuh tempat. Kita butuh tempat untuk tumbuh, untuk berkembang, yaitu rumah. Ya. Jadi dinamika hubungan orang tua merupakan fondasi dari bangunan rumah tangga tempat anak-anak lahir dan dibesarkan. Jadi ketika kita banyak masalah, ya sudah, anak itu kena imbasnya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini pengalaman pribadi ya ketika memang saya kemarin banyak masalah gitu ya. Maka pelajaran anak-anak itu ya menjadi terganggu gitu ya. Ketika dievaluasi oleh gurunya, ibu kenapa ini anaknya begini-begini? Oh iya bu, evaluasinya adalah orang tua yang harus evaluasi. Jadi rapot anak itu sesungguhnya adalah rapot orang tua. Gitu ya. Jadi jangan, oh si ini mah begini, oh si ini mah begini. Ya, tidak boleh membanding-bandingkan. Ya, begitu ya. Seorang pahlawan ada yang membanding-bandingkan? Nggak ada ya. Misalkan Jenderal Sudirman tuh ngebandingin dirinya dengan siapa gitu, ya. Misalkan dulu di Pangeran Diponegoro gitu seperti itu, enggak gitu. Mereka pahlawan, punya jiwa kepahlawanannya masing-masing, punya ruang tempat perjuangannya masing-masing, seperti itu, karena memang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan waktunya, seperti itu ya. Maka ajarilah anak-anak kita sesuai dengan zamannya ya. Nanti ya. Berarti ini teh seberapa tahun dehnya jadi ibu-ibu tanya. Teh Syaika berapa tahun lagi jadi ibu-ibu gitu ya, Teh Robi gitu ya sebetulnya. Nah, yang lainnya ya, karena yang hafalnya tuh mohon maaf Bu Dini yang hafalnya ada Teh Syaika, Teh Mila itu Teh Robi ya, seperti itu ya. Teh Siti Robi ya, begitu. Nah, ini di dalam rumah tangga juga ya. Karena kenapa ini memaknai ibu gitu ya, seharusnya menjadi pahlawan karena memang kita harus memahami bagaimana perasaan seorang perempuan. Apalagi perempuan itu secara
fisiologisnya terganggu karena haid gitu ya, seperti itu ya. Mungkin juga karena ada kehamilan, menyusui gitu, itu sangat mempengaruhi terhadap fisiologis ya, psikologis ya, mental ibu. Kenapa ada yang ibu melahirkan itu baby blues kayak gitu ya? Itu karena memang ada permasalahan-permasalahan yang memang secara mental belum diselesaikan seperti itu ya. Ini mah tekunan non ya kemana kemari gitu sebenarnya ya. Karena memang ibu kan harus ya kita lanjutkan. Oh iya ya, nggak ada suaranya. Ya, karena barusan apa namanya? Sekarang ada suaranya? Ada, Bu. Ada. Biasa ya. Apa namanya? Pakai sinyalnya sinyal rakyat. Kalau kartu tri itu begitu ya. Mohon maaf. Jadi mau ganti dulu apa lupa. Masih di atas ya, kita masih di atas. Ya. Ya. Nah jadi kita balik lagi ya, romantika cinta gitu ya, seperti itu. Jadi cinta itu ya hak yang mutlak itu kepada Allah. Tapi cinta tentang antara dua manusia gitu ya, itu tuh hal-hal yang wajar. Memang hal yang diajarkan oleh Rasulullah, yang memang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya gitu ya, seperti itu. Jadi jangan tabu ya kita itu terhadap masa sih nggak gulung cinta. Cinta itu penting seperti itu ya. Gitu. Iman di dalam satu keluarga itu kan di dalam kita aja, diri kita itu ya, iman itu kan naik turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu dinamika gitu ya. Dan jiwa kepahlawanan, jiwa pengorbanan, jiwa perjuangan itu sebenarnya juga naik turun ya, sebagai seorang ibu yang saya rasakan. Kadang-kadang setan itu menghembuskan kepada kita, kok kita merasa gagal ya mendidik anak gitu ya. Terus aja dihembuskan agar kita itu pesimis terhadap anak-anak kita, agar kita itu berhenti berjuang gitu, seperti itu. Nah, banyak di luar sana. Kenapa ibu-ibu itu banyak apa namanya sekarang ya, yang buang bayi lah, yang apalah situ. Karena di situ ya iman dan cintanya itu tipis tisu gitu, seperti itu. Ya. Jadi ketika di dalam sebuah keluarga cara penyelesaian masalahnya dilakukan secara baik, ya, maka anak itu akan meniru bagaimana cara orang tua berinteraksi, ya. Jadi kenapa ya ada yang namanya LGBT gitu? Itu sebenarnya ada faktor peran orang tua, gitu ya, seperti itu. Anak perempuan yang tidak dekat dengan ibunya, ya, dia akan mencari perempuan lain, ya. Anak perempuan yang lebih banyak dicintai oleh ayahnya, itu akan sukanya kepada om-om gitu ya, seperti itu ya. Nah itu tuh sebenarnya ada teorinya seperti itu ya, ada teori. Terus orang-orang yang laki-laki yang tidak dekat dengan ayahnya, ya, dia itu akan mencari laki-laki yang lain, seperti itu. Nah, ini peran-peran yang sangat tinggi. Jadi sebenarnya sih ya, memaknai Hari Ibu ini tidak hanya sekedar ibu saja. Jadi ini adalah
selalu berkaitan antara ayah dan ibu tuh selalu berkaitan, bukan berkaitan ya, apa ya maksudnya, secara setimbang gitu ya, tidak pernah bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Nah ini ya, kita boleh gagal dengan cita-cita dunia. Ya, cita-citanya Teh Mila jadi apa nih? Teh Mila jurusan apa nih? Jurusan PGMI, Bu. Guru Jurusan Madani. apa? Gimana? Jurusan apa? Jurusan PGMI. PGMI di mana? Di ya. Agama Islam Darussalam Ciamis, IAID. Nah, iya. Tuh. Mau jadi cita-citanya jadi apa, Teh Mila? Insya Allah jadi guru, Bu. Jadi ibu guru ya, gitu ya. Yang lain, ada yang bukan fakultas keguruan? Ada nggak cita-citanya? Yang lainnya. Nah, tapi tidak apa-apa lah ya. Seperti ibu cita-citanya jadi naon, tapi kan sekarang anak peternakan, tapi mengelola apotek kan tidak sesuai ya. Jadi kalau secara sosiologi, ibu itu adalah pengangguran terselubung. Sebenarnya pengangguran, termasuk yang tidak punya pekerjaan, tapi tertutup karena kita lintas bidang. Ya. Jadi boleh saja kita gagal dengan cita-cita dunia kita. Ya. Mau jadi dokter terjadi gitu ya, mau jadi arsitek terjadi gitu ya seperti itu. Nah sekarang ya teteh-teteh di sini atau AA di sini gitu ya seperti itu ya, ini kan sedang berjalan kuliahnya gitu ya seperti itu. Tapi bisa jadi setelah lulus itu tidak sesuai dengan jurusannya. Tetapi ya itu bisa saja kita merasa gagal. Tetapi jangan pernah kita gagal menjadi orang tua. Ketika kita gagal menjadi orang tua, itu harus kita evaluasi. Ya. Contoh ya mungkin di sini ya walau alam mudah-mudahan tidak ada. Kita evaluasi ayah ibu kita gitu ya. Apakah mereka harmonis atau tidak gitu seperti itu. Itu tuh bisa jadi kita menganggap orang tua saya itu gagal mendidik saya. Saya seperti ini tuh gara-gara orang tua. Saya kekurangan uang, saya kekurangan kasih sayang, saya kekurangan apa ya? Ya. Sebenarnya mencari minus gitu ya. Itu jauh lebih banyak daripada harus mencari plus. Ya seperti itu. Contoh juga kalau ketika kita sayang sama diri sendiri, sebutkan kelebihan kita. Mikir ya. Tapi sebutkan kekurangan kita. Banyak di list itu ya seperti itu. Ya. Jadi insya Allah hari ini kita diingatkan kembali, walaupun mungkin ada yang sudah menjadi orang tua di sini gitu ya seperti itu, ya kita jauh lebih baik lagi menjadi orang tua. Ya. Jadi misalkan ada yang divorce gitu ya, yang sedang berpisah dengan pasangan, boleh saja gitu ya. Allah menakdirkan kita itu gagal dengan pasangan, tapi jangan pernah gagal menjadi orang tua. Ya. Ada nggak yang gagal jadi ibu, gagal jadi ayah? Banyak, ya. Atau ada nggak yang ibu bapaknya ada di rumah tapi mereka gagal punya karakter sebagai ibu, karakter sebagai ayah? Banyak, ya. Jadi ini bahan renungan kita untuk mensyukuri kita dilahirkan di keluarga kita. Apapun segala kekurangannya, apapun segala kekecewaan kita, ya. Ya dilanjutkan. Nah seperti ini, ya. Ketika kita sudah punya plan bahwa kita tidak boleh gagal menjadi orang tua, maka kita harus punya titik balik. Ya. Mumpung belum jadi orang tuanya, mumpung belum jadi orang tua nih kita itu, ya masih sebatas cita-cita menjadi orang tua. Ada nggak yang cita-citanya lagi kecil punya anak banyak gitu sebenarnya? Dulu kan suka gini ya, tahu ya kalau ini dipencet gitu ya, set ada anaknya berapa? Kamu 3, yang 4 gitu seperti itu ya. Kenyataannya ya walau alam seperti itu ya. Nah itu ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui betapa perjuangan seorang ibu itu tidak bisa kita pikirkan gitu ya, seberapa beratnya rasa sakit melahirkan gitu, rasa sakit mengandung gitu ya. Itu kan ada di dalam Al-Quran ya. Maka sebaiknya kita harus lulus sekolah menjadi orang tua ya. Jadi kita itu harus sekolah menjadi orang tua itu. Jadi tidak ujug-ujug. Tidak ujug-ujug tiba-tiba merosot punya anak gitu. Iya budak rek dikumahakeun ya gitu. Menjadi
eee, menjadi teknokrat atau menjadi pebisnis atau apa. Itu tuh dari visi dan misi kita dulu gitu sebelum punya anak. Maka menjadi orang tua itu harus menjadi cita-cita, ya. Masya Allah ya sekarang di sini itu diingatkan. Dulu ibu juga tidak pernah punya cita-cita menjadi orang tua. Karena ibu juga, dulu selalu berpikir, "Aduh, punya anak itu kayaknya ribet gitu ya, riweuh gitu ya. Harus harus punya duit banyak, buat apa buat apa buat apa." Apalagi zaman sekarang, pengen sekolah di tempat yang bagus, pendidikan mahal, ya, betul nggak? Ya. Kalau zaman dulu Ibu masuk negeri itu itu yang bagus, ya. Kalau dari SD, SMP itu masuk negeri itu yang bagus. Tapi sekarang kan pengen bagus itu kita cari yang sekolah-sekolah di luar, ya, begitu ya. Ah, nah itu ya. Jadi kita harus titik baliknya setelah kita merenungi ya, berkontemplasi dengan, mengevaluasi diri gitu ya, maka kita harus punya titik balik. Kita harus punya rasa syukur kepada orang tua kita. Karena kita sekarang diingatkan untuk belajar, untuk sekolah menjadi orang tua, ya. Karena kita itu tahu nggak sih sebenarnya pernah cerita nggak orang tua kita? Atau kita pernah nanya nggak, "Mama dulu, lagi hamil aku tuh bagaimana rasanya?" Pernah nggak di sini? Memaknai Hari Ibu ya, Hari Ibu udah ke berapa tahun nih? Berarti kalau di sini teteh-teteh sama A mungkin sekitar 18 tahun ada nggak? 19 tahun, ya. Mungkin dari ingat sampai ke sekarang itu misalkan dari kelas 1 SD lah ya, dari 7 tahun. 12 kali merayakan Hari Ibu. Pernah nggak nanya, "Mama dulu ngandung aku tuh kayak gimana sih?" Gitu. Kan kadang-kadang orang tua tuh suka cerita ya, "Ih ngidam kamu mah aku teh pengen ini, pengen ini, pengen itu." Atau misalkan, "Ngidam kamu mah aku teh nggak bisa makan sama sekali." Bed rest gitu ya seperti itu. Pernah ya kita bertanya bagaimana ibu kita berjuang sehingga kita bisa lahir ke dunia ini, ya. Sehingga kita menjadi punya title sebagai seorang anak. Mikir ya? Kalau ke situ kita mikir ya, emang bener ya, jasa jasa ibu tuh nggak bisa dibalas ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nyanyian-nyanyian anak kecil gitu yang diresapi, itu bener ya. Bagai sang surya menyinari dunia. Emang bener ya? Seorang ibu itu ibarat matahari, yang di tempat yang satu, dia itu terbenam, tapi di tempat lain terbit kembali. Terus gitu seperti itu. Dia itu berotasi dalam hidupnya. Ketika ada dirundung kesedihan, dia harus berpikir, "Oh kalau aku sedih, anakku bagaimana?" Lebih sedih lagi. "Oh kalau aku tidak makan, anakku bagaimana?" Terus itu pikiran seorang ibu akan terus seperti itu, ya, ya. Cobalah tanya-tanya ya ke orang tua. Kita tuh udah ngerayain minimal 10 tahun Hari Ibu gitu ya. Dikasih bunga, dikasih kue, dikasih hadiah, dikasih non. Pernah tuh Cici nanyain, "Aku teh dulu ngidam apa, Mama lagi hamil aku?" Ya. Nah ini ya, hidup kita sebagai seorang anak itu adalah rahmat ya. Rahmat itu adalah anugerah. Dan anugerah itu hadiah cuma-cuma dari Allah ya. Dan hadiah cuma-cuma biasanya diberikan karena apa? Karena rasa sayang ya. Ya seperti itu. Nah, pernahkah kita sudah bersyukur kepada Allah? Kita ditakdirkan menjadi seorang manusia. Bisa jadi kita tanya sudah dibuahin sel telur kita teh jelek gitu seperti itu. Dulunya kita teh kan berasal dari setetes air mani dan se sebiji telur, tuh ya seperti itu. Telurnya jangan dipikir telur ayam yang gede ya. Nah, telur telur eee, telur dari ovarium kita tuh kecil gitu seperti itu. Bagaimana ya di dalam surat Al-Mukminin itu kan, kita itu dari zigot terus tumbuh ya, tumbuh secara kuadrat gitu ya seperti itu 4, 8 akhirnya menjadi segumpal darah, segumpal daging ya. Ada tulang rusuknya, tulang belulang dan seperti itu dan akhirnya ditiupkan ruh gitu seperti itu. Wah itu tuh kalau kita pikirkan kalau misalkan ya manusia gitu ya, manusia dapat ke ilmu itu dibikin robot gitu ya, dibikin jegak gitu, oh susahnya. Tapi Allah mah kun payahkeun ya. Borojol-borojol urang teh gitu seperti itu.
Nah itu ya, itu sesuatu yang perlu kita syukurin. Walaupun ibu sendiri gitu ya ngerasain bahwa ketika masalah banyak terus ya Allah kenapa sih aku harus hidup kayak gini? Kenapa sih? Kenapa dan kenapa? Harusnya yang kita lantunkan atau bagaimana saya bisa melewati masalah ya. Sebenarnya seorang manusia itu ya, sedikit gitu ya. Kita itu diberikan akal, diberikan fisik, diberikan ruh. Itu fungsinya untuk apa sih tugasnya di dunia ini? Ada yang paham nggak? Bukan mencari solusi ya. Jadi ketika Allah memberikan apa bekal kepada kita, fisik kita, ruh kita, ya, apa namanya, hati kita dan sebagainya, itu bukan untuk mencari solusi kehidupan. Tetapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika kita sudah beribadah dengan baik dan benar, maka Allah lah yang akan memberikan solusi. Jadi ketika ibu berpikir gitu ya banyak mungkin ya kalau sekarang tuh lagi apa namanya resisi ekonomi ya. Jadi tuh kerasa banget tuh bisnis itu lagi nurun, lagi anjlok dan sebagainya. Itu yang diperbaiki bukan solusi-solusi ya kalau solusi-solusi duniawi kita harus lakukan juga itu ya. Tapi yang pasti apa namanya perbaiki ibadah. Itu seperti itu. Perbaiki ibadah. Ya. Jadi kita itu di dunia itu bukan untuk mencari solusi kehidupan gitu. Karena Allah sudah memberikan satu masalah itu dua penyelesaian ya. Jadi satu kesukaran itu dua kemudahan. Gitu. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi untuk beribadah gitu seperti itu. Nah, jadi rasa syukur pun kita akan kaitkan bagaimana kita untuk beribadah. Ya, atas ini ya yang paling suka kita kalau kita lagi rungsing sama orang tua kita, aduh kenapa sih aku dilahirkan dari ibu ini? Kenapa sih aku dilahirkan dari keluarga ini? Coba aku dilahirkan dari keluarga pejabat, dari orang kaya raya, kudu mikir gue aja sih ya. Kadang-kadang gitu ya. Itu egoisnya anak gitu seperti itu. Tidak ada ya satu orang pun anak yang lahir ke dunia itu bisa seenaknya. Ya Allah, aku minta dilahirin dari ibu ini deh gitu. Nggak bisa ya. Tapi yang berdoa itu siapa ya? Orang tua kita. Ya Allah, lahirkanlah anakku yang sehat, yang soleh, yang sempurna gitu seperti itu. Ya. Jadi nggak ada tuh ya kita sebagai anak tuh bisa minta sama Allah. Seenakan udel gitu ya. Seenaknya dewek gitu ya. Atau seegoisnya kita ya Allah, aku pengen nih apa namanya dilahirin dari ibu yang apa namanya orang kaya atau orang berada dan sebagainya. Maka syukurilah kita lahir dari rahim siapapun. Ya. Begitu ya. Nah ini ya yang selanjutnya adalah bagaimana seorang anak ya. Jadi kenapa sih seorang ibu itu sejatinya menjadi pahlawan? Karena anak itu ngegedein anak, cuman bukan hanya ngegedein doang. Gede itu kan bisa ke atas, ke samping gitu ya. Ya, kalau ke samping jadi gemuk ya, kalau ke atas jadi tinggi ya. Nggak cuman itu doang gitu. Tapi bagaimana ngegedeinnya secara pikiran gitu, fikroh gitu ya, seperti itu, pemikiran, secara kecerdasan emosional, secara kecerdasan spiritual. Maka di sini ya ada 4 model anak. Nah, kita kalau mau mikir ya, memaknai hari ibu ini coba evaluasi, kontemplasi, renungkan. Ya. Kita itu apakah sebagai penyejuk hati, surat Al-Furqan ya, yang tadi kita doakan gitu ya, doa ya. Ya. Jadi sebagai penyenang hati gitu ya, qurrata a'yun gitu seperti itu. Apakah kita sudah seperti ini? Penyenang hati, penyejuk jiwa gitu. Jadi orang tua tuh kalau ninggalin orang terus gitu, bersyukur, budak gitu. Bukan hanya cuma soal harta gitu ya, atau soal kepintaran, smart, atau soal berjajarnya prestasi, bukan. Ya, kadangkala orang tua itu melihat kenapa kita menjadi penyejuk hati. Orang tua simpel lihat kesolehan anak-anaknya tuh. Udah sholat nggak usah digujuk-gujuk aja. Wah, subhanallah. Udah tilawah nggak usah di wek-wek aja udah subhanallah. Ya. Jadi
Apakah kita sudah menjadi penyejuk jiwanya orang tua? Silakan mari kita evaluasi. Seperti itu. Nah, dan juga di dalam surat Al-Kahfi itu ada anak itu sebagai kebanggaan di dunia. Nah, ini juga diterangkan di dalam Al-Quran ya, seperti itu ya, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk jadi harapan. Jadi anak-anak juga itu perhiasan kita gitu. Banyak ya ibu-ibu yang punya anaknya prestise disekolahin di mana gitu ya. Misalkan ya kalau di Garut mah di manalah ini gitu ya. Ini di sini walaupun sebenarnya anaknya mah aduh gitu ya seperti itu mami atau umi atau ibu capek sekolah di sini tadi kejar-kejar kudu bisa kudu bisa ya itu ya itu tuh jadi kebanggaan dulu. Nah ini jangan sampai menjadi cobaan ya, anak juga bisa jadi cobaan ya di surat At-Taghabun ayat 15 ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Kenapa disebut cobaan? Karena memang tadi menumbuhkan, mengembangkan anak itu tidak mudah. Ya, jadi kadang-kadang ya banyak ya ngerasain ya kalau anak yang tidak baik itu, misalnya ya. Apalagi di dunia sekarang cobaan yang paling godaan anak itu kalau tidak narkoba itu seks ya. Jadi seks bebas atau narkoba gitu. Itu anak-anak kita itu nanti gitu ya. Kita bentengin gitu seperti itu. Ya, dari narkoba itu udah macam-macam ya. Nah, ini apalagi di dalam ayat 14-nya bahwa anak-anak itu bisa menjadi musuh ya. Berseberanganlah dengan orang tua. Anak nakamana, indung nakamana, bapak nakamana. Bermusuh-musuhan, bergontok-gontokan. Ya, saling menyalahkan dan sebagainya. Nah, ya. Maka dari sini titik baliknya, marilah kita berkontemplasi dan mengevaluasi peran-peran kita dalam keluarga. Misalkan kalau ibu sebagai ibu, ya, kalau di sini teteh-teteh AA sebagai anak, ya, atau nanti mungkin sebagai ayah, atau nanti sebagai ibu, maka sebenarnya ketika kita memahami peran-peran, fungsi, ya, hak dan kewajiban kita, insya Allah gitu ya, kita manusia memang banyak kekurangan, ketidaksempurnaan. Tapi ketika kita memahaminya, insya Allah kita juga bukan setan yang tempatnya salah semua, walaupun kita juga bukan malaikat yang benar semua. Ya. Dilanjut lagi. Nah ini timeline kita lahir gitu ya. Jadi ingat-ingat nggak tahun berapa lahir kita? Kita usia 0 sampai 6 tahun nih diapain sama orang tua. Terus 7 tahun sampai 8 10 tahun. Dan akhirnya tuh ketika balik gitu sekitar di atas 15 tahun. Walaupun sekarang kalau perempuan banyak yang baliknya itu di kelas 4 SD ya, di kelas 5 SD. Itu tuh kalau kita nggak dilatih, kita orang tuanya tidak bisa jadi fasilitator, tidak bisa jadi coach, tidak bisa jadi guide ya, tidak bisa jadi mentor, ataupun anak tidak bisa menjadi partner, ya sudah kita akan kehilangan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tergerus oleh zamannya. Ya, ini hanya evaluasi saja. Nanti kalau punya anak, maka pendidikannya itu seperti ini ya. Pendidikan fitrahnya itu seperti ini. Jadi anak lahir ada pralatih, bagaimana cara anak meniru, gitu ya seperti itu. Coba-coba gitu ya seperti itu. Nah dia nanti balik ya. Pendidikan seks itu buat anak itu juga penting. Ya. Kenapa ada haid? Kenapa ada mandi basah untuk laki-laki? Itu tuh sesuatu yang tabu, tapi kita harus pintar untuk menyampaikannya. Ya, marilah kita belajar nanti ya. Dilanjutkan. Ya. Ini ya titik temunya. Ini hanya sekedar renungan dari buku Pendidikan Berdasarkan Fitrah gitu ya. Dari almarhum Ustadz siapa namanya ya?
Ustaz apa ya, siapa nanti lupa lagi ya. Itu bahwa berhentilah memimpikan gelar dan kedudukan dunia karena kau akan tertipu. Jadi sebenarnya ketika kita itu mimpinya gelar ya, kedudukan dunia gitu, bisa jadi kita lupa fungsi kita sebagai perempuan, sebagai ibu. Atau kita lupa mengejar profesi yang sebenarnya abadi, yaitu profesi ibu dan ayah. Ya, kemarin itu terenyuh juga ya, bukan terenyuh ya, tersadarkan juga oleh podcastnya yang Luna Maya yang itulah ya, yang jadi mohon maaf ya, filmnya itu loh yang Kupu-Kupu Malam ya, yang Pak Arif Dirgantara. Siapa tuh? Lukman Sardi ya, Lukman Sardi. Dia kalau ditanya apa profesinya, saya aktor, saya produser, saya apa? Dia merenung, ternyata itu tuh semua salah gitu. Kalau ditanya apa pekerjaan Anda, saya seorang ayah. Masa Lukman Sardi aja berpikir gitu? Nah kita, ibu-ibu peradaban, tidak berpikir bahwa profesi kita sebenarnya adalah seorang ibu gitu, seperti itu ya. Jadi tersadarkan, oh iya ya. Bagaimana keadaan ayah di rumah, keadaan ibu, adanya ibu dan ayah itu di rumah seperti apa? Itu pasti mempengaruhi kita sebagai seorang anak ya. Ya berhentilah berpetualang mengejar dunia, karena sebenarnya dunia itu memang panas ya, seperti itu. Dan kembalilah kepada fitrah ya, kepada fitrah. Jadi perjalanan fitrahmu dan fitrah anakmu untuk menjemput takdir peradaban. Nah ini ya, kita itu menjemput takdir peradaban. Ada kalau di pendidikan yang berdasarkan fitrah itu ada 8 segmen. Ya. Itu mungkin ada pelatihan-pelatihan yang lain ya. Ya, intinya adalah bermimpilah mencapai akhirat, maka keberkahan dunia akan datang. Sedangkan bermimpi mencapai dunia, akhirat akan menjauh. Tetapi tetap ya harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat ya. Jadi tidak boleh tuh karena mengejar akhirat kita lupa untuk mengejar dunia, karena kita itu bagaimanapun gitu ya, amalan akhirat itu ya ditunjang oleh modal dunia ya. Mau sedekah yang banyak kalau nggak punya duit bagaimana? Mau memberikan pendidikan yang layak untuk anak gimana? Pengen kuliah kita kemana tapi nggak ada uangnya bagaimana ya. Jadi tetap kita harus mencari dunia juga ya. Dilanjutkan aduh ini udah berapa ya. Nah ini ya, kepahlawanan itu adalah bukti cinta, dan cinta itu adalah adanya kerinduan. Cinta itu terukur dari rasa syukur dan kesabaran ya. Orang tua kita mau selelah apapun, secapek apapun, anaknya tiba-tiba baru pulang kerja deh, mama pengen makan atau apa, pernah kita kayak gitu, mama masak apa nih, mah padahal mama nanti kariweuh gitu ya, seperti itu. Kita nges badag tak minta keneh, wah kayak makan naon ya, seperti itu. Ada yang kayak gitu, masih ada nggak? Atau ini anak-anak kos gitu ya, anak-anak kos yang mudik, tiba-tiba mudik, kita tidak tahu ada masalah apa di keluarga, tiba-tiba pengen dimanja, pengen apa, tidak melihat keadaan. Nah itu ya. Tapi orang tua, bagaimanapun keadaannya, dengan rasa syukur, dengan rasa sabar, tetap mereka berjuang memberikan yang terbaik buat kita. Maka ini ya, Umar bin Khattab itu kata-katanya, malam berlalu tapi tak mampu kupejamkan mata yang dirundung oleh rindu kepada mereka yang wajahnya mengingatkan surga. Wahai fajar, terbitlah segera agar sempat kukatakan pada mereka, aku mencintai kalian karena Allah. Nah ini ya, yang tidak punya bahasa love language-nya dengan kata-kata gitu ya. Coba ungkapkan kepada orang tua kita rasa cinta kita. Mama, I love you. Mama, I love you gitu ya, seperti itu. Ada yang love language-nya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata nggak? Atau kalau misalkan love language-nya dengan gift, memberi hadiah ya beri hadiah. Dengan tulisan ya. Begitu ya. Kalau saya pribadi memang love language-nya adalah sentuhan, pelukan. Maka dengan anak itu setiap hari meluk, mengucapkan I love you gitu ya, seperti itu.
merangkul dan sebagainya. Ya. Nah, ini beratnya sabar dan syukur. Kalaulah syukur dan sabar adalah kendaraan, maka aku tidak peduli menaiki yang mana, karena separuh iman adalah kesabaran dan setengahnya adalah kesyukuran. Jadi ketika kita memiliki iman, maka sebenarnya kita harus memiliki kesabaran dan kesyukuran itu, ya. Dan ingatlah, wahai para calon ibu, ya, walau itu calon ibu biologis, calon ibu ideologis, ya, bahwa sejarah selalu mengisahkan tentang orang-orang sukses, ya. Bahwa seorang anak yang hebat itu pasti ada ibu yang hebat, ya. Seorang istri yang hebat, ada suami yang hebat. Ada suami yang hebat, ada istri yang hebat. Betul ya. Dan ada pula anak yang hebat itu karena pastinya ada orang tua yang hebat, ya. Maka ini Bu Analisa ini seorang psikolog yang mengatakan ketika kita teringat seseorang yang melelahkan, bisa jadi kita sedang diminta belajar menempatkan diri di posisinya. Remember and keep living, ya. Jadi ketika kita banyak menggerutu gitu ya ke orang tua. Misalkan sebenarnya aku tuh pengen laptop nih, laptopnya rusak nggak dibenerin, HP-nya butut nggak dibeliin yang baru gitu. Maka cobalah kita berempati menjadi orang tua. Ya. Belajarlah sedikit menjadi orang tua, gitu ya, seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga menambahkan kecintaan kepada orang tua kita, tidak hanya ibu, gitu ya. Tidak hanya ibu, ya, tetaplah jadi pejuang peradaban, pejuang berkah, karena kalau hidup itu kalau nggak nyari berkah tuh, kalau berkah itu susah ya, sebenarnya berkah itu kan bahasa Arab gitu ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia tuh susah ya, berkah itu apa gitu. Tapi semoga hari ini, acara ini memberikan sebuah keberkahan buat kita, yang calon ibu, yang sudah menjadi ibu, yang sedang hamil, yang sedang meniti karir menjadi ibu peradaban, semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu dari anak pribadi, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, Teh Mula. Masya Allah, jazakillah khair Ibu Dini yang sudah menyampaikan materinya sangat luar biasa, yang mana ya kita sebagai anak harus bisa menghormati ibu kita gitu ya, sesuai dengan hadis Rasulullah bahwasanya yang pertama kali harus kita hormati ialah ibu, kemudian ayah. Nah, kemudian mungkin untuk acara selanjutnya gitu ya, yakni sesi diskusi. Barangkali dari teteh-teteh dan kang semuanya ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham gitu ya terkait pematerian tadi, mangga kita buka sesi diskusi. Teh Anissa Salama, mau ini Teh Mila, berapa pertanyaan, berapa orang? Kita dibatasi dulu 3 orang ya. 3 penanya dulu aja, Bu. Dikumpulin atau langsung? Dikumpulin dulu ya. Boleh. Mau langsung atau dikumpulin? Mungkin sambil nunggu itu aja ya, Bu. Sambil ya itu aja. Langsung aja ya. Mangga Teh Anissa, silakan open mic-nya. Semoga Ibu bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, tadi kan sekilas membahas mengenai ada seorang perempuan yang kadang tidak ingin memiliki anak. Nah, apalagi kan di zaman sekarang udah banyak lah gitu, kayak kita tuh pengalaman gitu ya, lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba temennya mau nikah tapi gak mau punya anak gitu, dengan alasan-alasan tertentu, takut melahirkan lah, takut inilah, takut itulah gitu. Terus bahkan si teman saya itu udah ngobrol ke pasangannya gitu, bahwa kalau kita nikah nanti gak apa-apa ya gitu, jangan dulu punya anak gitu, atau gak mau punya anak gitu. Nah itu teh kira-kiranya hukumnya itu bagaimana gitu Bu? Soalnya kan kalau anak itu kan rezeki ya gitu, gak boleh ditolak, gak boleh apa gitu. Segitu mungkin Bu, makasih.
Ya, sama-sama. Ini langsung kita jawab ya. Nih, kalau child free tadi kan adalah pilihan ya. Innamal a'malu binniyat gitu ya. Jadi niatnya kita tidak punya anak itu apa? Jatuhnya kita itu bisa jadi mendahului takdir Allah gitu ya, seperti itu. Ketika kita tidak punya anak, itu berarti kan dengan banyak alasan gitu ya. Alasan keuangan lah, aduh kayaknya punya anak tuh biayanya tinggi gitu ya. Seperti itu Gita Sapitri yang di Jerman itu kan dia mengatakan seperti itu. Terus takut menjadi orang tua yang gagal dan sebagainya. Nah, ketika child free itu adalah sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan yang dipilih karena banyak pertimbangan pribadi gitu ya, bukan pertimbangan dari dokter gitu ya, kan ada itu kalau dokter kan, Bu ini bahaya kalau hamil dan sebagainya itu, jadi ibu tidak boleh punya anak dan sebagainya. Itu kan sebenarnya memang ada jalannya dari Allah. Tapi ketika kitanya subur, kitanya baik, kitanya tidak punya masalah gitu, dan kita memilih untuk child free, mungkin takdirnya memang dia childless ya, tidak punya anak, takdirnya ya. Tapi niatnya memilih child free gitu ya, itu yang harus diluruskan. Bisa-bisa menjadi sebuah mungkin kita bersuzon kepada Allah dan bisa jatuhnya dosa itu seperti itu ya, bisa dosa ya. Padahal gini ya, ibarat yang bunuh diri ya, bunuh diri itu dosa nggak? Dosa ya, dosa. Tapi padahal takdirnya dia tuh mati gitu. Tapi caranya untuk mati dia tidak diridhoi Allah. Maka child free itu bisa jadi takdirnya itu memang dia tidak punya anak. Jadi ada ya gini ya, ada yang udah di KB gitu ya ini mah. Ada yang udah di KB di apa-apa tapi tetap kebobolan punya anak gitu ya. Itu berarti apa? Ya memang takdir Allahnya itu punya anak gitu seperti itu. Tapi ada yang program pengen punya anak nih sampai bayi tabung gagal. Memang sama Allah nggak ditakdirin gitu. Ya, nggak ditakdirin punya anak. Ya itu keridhaan dan kesabaran kita kepada Allah ya. Tapi kalau child free itu sudah niat. Jadi semuanya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niatnya itu melenceng karena kita bersujud kepada Allah, maka bisa jadi itu menjadi sebuah mendahului Allah. Dan Allah itu mengikuti prasangka manusianya. Ketika kita udah sepuh, karawas, tidak punya anak itu, aduh kesepian dan sebagainya gitu ya. Kalau yang childless kan bisa kita punya anaknya menjadi ibu asuh gitu ya, seperti itu, menjadi ibu sambung gitu ya, seperti itu kan bisa ya. Ada kalau orang yang sudah bertekad untuk tidak punya anak itu takutnya mendahului Allah ya, takutnya itu menjadi dosa, kecuali gitu ya, kemarin ada yang sudah nonton Cek Toko Sebelah 2. Ibu mah biasa suka nonton ya kalau untuk referensi dan sebagainya. Memang ibu tipikal orang yang tidak mungkin orang berpikirnya ada yang wah itu menyanyiakan waktu, tapi kalau kita nonton film menjadi sebuah hikmah dan menjadi sebuah pelajaran gitu ya menurut ibu. Jadi si Johan itu anak pertamanya kakaknya si Ernest gitu ya. Istrinya traumatik gitu. Jadi dia tuh tidak pengen punya anak karena rasa traumatik bahwa dia lahir tidak diinginkan oleh orang tuanya. Ya, fenomena ini banyak ya. Ketika seorang anak yang tidak diinginkan lahir ke dunia itu banyak ya. Akhirnya mental illness-nya itu ada. Akhirnya anak itu, jadi ya jangan salah ya. Ketika lagi mengandung kita punya kelainan psikologis gitu ya, itu pasti nyambung banget ke anak. Ya. Jadi anaknya pasti berpengaruh. Ketika ibunya hamil sedih gitu. Anak pas lahir itu ya. Jadi si Johan itu punya istrinya bahwa dia tidak mau menikah karena tidak mau punya anak karena traumatik. Nah, ya ketika dia sudah menyadari bahwa anak itu tadi penyejuk jiwa gitu ya, sebagai kebanggaan di dunia. Joy gitu ya, pengen punya anak, tapi menyembuhkan traumatiknya dia dulu. Ya, itu tidak masalah ya. Kalau yang seperti itu kan ada jalannya ya. Jadi
baby blues itu kan sebenarnya banyak faktor juga ya, kenapa tiba-tiba orang-orang child free itu karena memang banyak kasus yang baby blues. Baby blues itu ya ada sebuah kasus nih yang subhanallah ini suaminya temen gitu ya, suaminya temen dan istrinya juga temen di kampus, kalau suaminya temen sekolah dulu ya. Ketika istrinya baby blues, jadi suaminya sibuk kerja dan dia juga dulunya kerja, dia kehilangan ayahnya tapi dia melahirkan. Dia baby blues dan dia seakan-akan diintai terus itu. Jadi kemana-mana ada yang ngintai dan akhirnya dia dengan kejiwaan yang terganggu gitu ya, baby blues yang parah. Akhirnya dia mengakhiri jiwa anaknya, ya. Atau jadi mengakhiri nyawa anaknya. Dan dia tidak sadar gitu kalau dia itu mengakhiri jiwa anaknya. Anaknya meninggal gitu ya. Tapi yang subhanallah itu yang masya Allah suaminya. Suaminya itu dia menyadari bahwa sebagai seorang ayah saya tidak mendampingi istri. Jadi peran dia itu merasa memang oh ini salah saya juga kenapa istrinya jadi baby blues. Akhirnya istrinya itu diterapi dan itu tuh punya waktu untuk tidak punya anak dulu gitu seperti itu. Dan akhirnya sekarang punya anak bahagia dan anaknya sekarang menjadi beberapa gitu ya. Nah, kalau itu begitu ya Teh Anissa, mungkin yang saya pahami sedikit sependek yang saya pahami seperti itu. Jadi yang child free itu adalah orang yang takutnya mendahului kehendak Allah ya seperti itu, jatuhnya kepada hukum analoginya adalah bunuh diri. Sebenarnya dia takdirnya itu memang meninggal, tapi caranya tidak diridhoi. Jadi orang yang child free itu bisa jadi memang takdirnya tidak punya anak, tapi niatnya sudah tidak baik gitu di awal. Ya mungkin itu. Kalau masih kurang puas, nanti saya tanyakan ke yang lainnya. Gimana Teh Anissa mau ini lagi? Alhamdulillah cukup Ibu. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Baik, barangkali dari Teteh dan dari Teh Astrid ya. Ibu saya mau meminta pendapatnya dilihat dari perkembangan teknologi bahwa teknologi cloning sekarang masih diperdebatkan. Contohnya teknologi cloning yang sudah berhasil itu baru ke hewan. Nah, bagaimana pendapat Ibu jika teknik cloning berhasil diterapkan kepada manusia? Waduh, ini harusnya yang jawabnya ahli fikih ya. Ahli fikih ya, Teh Astrid, tapi ini sedikit saja sependek pemahaman yang saya baca gitu yang seperti itu. Ini cloning itu hukumnya untuk saat ini ya, masih fatwanya haram ya untuk manusia ya. Karena memang ya sebenarnya mah ya kalau di film-film cloning juga gitu ya membari dia bikin kayak adonan gehu trek jadi manusia-manusia. Sesungguhnya di teknologi sekarang cloning itu ya memang ya walau alam tapi memang ada dan bisa gitu seperti itu. Tapi fatwa ulama sedunia itu masih haram. Karena itu mengubah nasab ya. Jadi di dalam Islam itu ya yang paling dimuliakan itu adalah pertama ukhuwah ya. Ukhuwah, tingkatan ukhuwah itu yang pertama adalah nasab. Jadi kita tuh berdasarkan nasab itu jadi cloning itu akan mempengaruhi nasab. Sebenarnya ini indung bapak nasaha gitu ya. Ya, betul ya. Pakai binti siapa gitu ya. Walaupun memang mungkin cloning itu persis dengan si contohnya gitu seperti itu. Ya. Tapi kan nasabnya menjadi berubah. Nah, itu tidak boleh merubah nasab, ya. Seperti itu ya. Itu yang mungkin yang sependek Ibu pahami dari bacaan-bacaan yang sederhana gitu seperti itu. Nanti mungkin itu mah harusnya ke para ulama yang lebih afdol ya seperti itu. Mungkin itu Teh Mila. Nah, kalau di hewan ya, di cloning di hewan juga wallahu alam ya, tahap perkembangannya sekarang sampai seperti apa? Ya, seperti itu. Cloning monyet dan sebagainya. Tapi perubahan genetik itu tetap ya pasti ada resikonya. Contohnya ya, kalau di peternakan dulu itu ada diciptakan ya
teknologi genetika ya. Teknologi genetika itu ayam yang tidak punya kaki gitu. Biar orang teh kalau mencit ayam ceker lah karena ceker itu banyak yang tidak suka gitu ya. Tapi ternyata ya banyak masalah seperti itu ya. Masa genetik gitu ya, tidak mau ada bijinya gitu ya. Ternyata mengandung apa gitu ya. Memang alamiah itu memang jauh lebih baik gitu ya, seperti itu ya untuk saat ini gitu. Ya mungkin itu aja Teh Nila, nggak dilanjut. Ada lagi pertanyaan? Baik, barangkali dari teteh-teteh semuanya juga yang ingin bertanya, kita ada satu lagi penanya gitu ya. Boleh nih Dari bapak-bapaknya teteh-teteh dan atau kawan ini semuanya. mau mewakili. Ada nggak A-nya tadi? Ada yang mau bertanya nggak A-nya nih? Bagaimana teteh-teteh dan kawan semuanya? Atau sudah paham? Oh silakan, Hamdan. Kang Hamdan enggak? Sok, jangan malu atuh. Nggak apa-apa. Boleh. Kang Hamdan enggak Kang? Bagaimana Kang Hamdan mau bertanya? Si Gana Kang Hamdan mau nanyain kriteria calon istri enggak? Apaan bercanda ya Kang Hamdan? Enggak apa-apa Kang Hamdan. Oh iya, bentar katanya Bu. Mungkin dari Teh Mila ada yang mau didiskusikan dari Teh Mila. Mungkin nanti ya Bu. Apa-apa sambil ini kayaknya lagi mengetik mungkin Kang Hamdan ya. Oh, ya. Ya dinamika ya, memang kehidupan seorang ibu keluarga gitu tuh dinamis sekali gitu ya, seperti itu. Ketika ya banyak ya misalkan kasus-kasus perceraian yang mereka tidak bercerai gitu ya karena berpikir tentang anak ya. Ibu-ibu tuh yang banyak kasusnya itu tidak mau yang KDRT dan sebagainya, mungkin yang di katanya sih prank nasional ya, kayak seperti kasus Lesti gitu ya, seperti itu ya. Yang sudah dilaporkan KDRT tapi ternyata tidak dilanjutkan dan dimaafkan. Karena sejatinya dari dalam keluarga itu yang tahu sekali, yang benar-benar memahami gitu ya, seperti itu ya mereka sendiri gitu. Jadi kita di dalam Islam gitu ya, perceraian itu dihalalkan, tapi paling tidak disukai oleh Allah, seperti itu ya. Tapi memang makanya ketika memang masih bisa dipertahankan ya, mereka mempertahankannya. Salah satunya alasannya adalah anak gitu ya. Jadi ibu-ibu kita, ayah-ayah kita kadang-kadang ya mereka tuh, coba bayangin ya, kita di masa sekarang belum bisa ngasih apa-apa kepada orang tua. Tapi orang tua dulu nggak pernah tuh ngitung-ngitung gitu ya. Kamu tuh dibeliin ini, beliin susu, beliin makanan selama 17 tahun, 18 tahun, seberapa puluh jutaan gitu. Enggak kan ya. Nah, padahal kita itu siapa gitu ya. Belum tentu ngebalas ya, belum tentu ngebalas. Ini gimana Kang Hamdan, masih ada waktu ya? Iya Bu, masih ada waktu. Mungkin kita buka sesi diskusi sampai 21.15 ya, kalau misalkan memang ya ada. Barangkali Ya, dari juga ini ya,
disclaimer juga ya, bukan berarti saya juga sudah berhasil menjadi seorang ibu gitu ya. Saya juga masih belajar, terus saya juga masih belajar menghargai orang tua. Ada banyak hal gitu ya, mungkin pengalaman pribadi bahwa kalau kita bicara tentang golden time kita gitu ya, di dalam pendidikan di umur 0 sampai 5 tahun gitu ya, inner child kita gitu seperti itu. Ada yang ketika coba kalau kita runut gitu ya, yang Nila runut gitu ya, yang paling membuat bahagia itu di usia berapa? Gitu ya. Kan Teh Mila mah masih deket ya ke umur 7 tahun, 8 tahun gitu. Kalau ibu kan usia sekarang 41. Kalau mikir ke umur 8 sampai 7 tahun tuh udah jauh banget. Maklum ya, memori itu kan makin lemot. Jadi ketika kita bahagia di usia 7-8 tahun, kalau inner child kita tidak terganggu, maka kita itu akan sukses mandiri di usia matang. Ya, hati-hati makanya ya ketika kita memendam sesuatu dan sebagainya, tidak bisa memaafkan, tidak bisa berlega hati dengan keadaan gitu orang tua kita, itu bisa jadi masa kecil kita terganggu gitu, dan akhirnya tuh membuat traumatik gitu ya. Ibu-ibu yang sudah berhasil menjadi orang tua, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang punya masalah di masa kecil seperti itu ya, faktor psikologisnya. Nah ini Hamdan udah ada nih, Hamdan mau jadi nggak? Apa enggak? Ya. Barusan mau diketik tapi bingung merangkai katanya, Bu. Izin bertanya barangkali, Bu. Yang namanya seorang ibu seperti yang diambil tema dalam malam hari ini kan My Superhero begitu, Bu ya. Ibu menjadi sebuah kekuatan untuk setiap laki-laki terutama, Bu ya, atau untuk setiap anak-anaknya gitu, Bu. Dan bahkan seorang ibu tidak banyak pula yang berharap kepada anak-anaknya untuk bisa lebih daripada ibunya gitu ya. Terutama kepada anak laki-laki yang memang seorang ibu itu senantiasa berharap lebih untuk bisa membahagiakannya gitu, Bu ya, dibandingkan kepada anak perempuannya seperti itu, Bu. Nah, lantas ketika seorang ibu sudah berekspektasi tinggi misalnya terhadap anaknya, terutama terhadap anak laki-lakinya begitu ya, kemudian kita misal gitu sebagai anak laki-laki yang memang belum bisa mewujudkannya gitu ya, tapi ketika misalnya di tengah perjalanan ada sebuah keinginan gitu ya, dan dari anak laki-lakinya untuk melakukan hal yang lainnya gitu, Bu, tapi sambil berjalan gitu, Bu, untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh ibunya gitu, Bu. Tapi terkadang seorang ibu itu juga kan benar-benar harus, pokoknya kamu harus bisa lebih, misal kamu jangan seperti saudara-saudara kamu dan sebagainya. Sedangkan kan kita tidak tahu misalnya ketika seorang ibu berharap anaknya untuk bisa sukses begitu, Bu ya, kita tidak tahu perjalanannya harus sampai mana gitu, Bu ya. Jadi bisa dikatakan yang satu itu sebagai anak laki-laki jadi sambil berjalan gitu ya, sambil berjalan jadi melakukan atau melaksanakan keinginan yang diharapkan oleh ibunya dan mewujudkan apa yang diharapkannya juga gitu, Bu. Tapi di sisi lain ibu itu sendiri terkadang pokoknya harus apa yang ibu harapkan dulu gitu. Nah setelah itu baru ketika sudah terwujud baru keinginan kamu gitu, Bu, bisa dikatakan seperti itu. Nah lantas tanggapan ibu barangkali sebagai seorang ibu juga seperti apa gitu, Bu, dalam menyikapi hal seperti demikian? Karena terkadang kita sebagai anak laki-laki misalnya ketika ingin bertindak meskipun yang ingin kita lakukan itu benar-benar baik gitu kan, kemudian untuk ibadah juga dan sebagainya, tapi terkadang seorang ibu hanya terkadang juga gitu, Bu ya, kadang melihat dari segi materinya itu untuk suksesnya gitu, Bu ya, tidak dalam segi yang lainnya. Itu barangkali, Bu, mudah-mudahan bisa dipahami dan nggak terlalu berbelit-belit gitu, Bu.
Terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Apa namanya, kalau seorang ibu itu memang biasanya banyak berharapnya kepada seorang laki-laki karena memang di dalam agama gitu, di dalam syariat bahwa sampai kapanpun anak laki-laki itu ada kewajibannya kepada ibunya, ya. Jadi kenapa nih contoh hikmahnya dalam hukum waris ya? Kenapa laki-laki itu 2 bagian, perempuan itu 1 gitu. Karena sebenarnya apa namanya, bagian dari laki-laki itu, anak laki-laki dikembalikan lagi kepada ibunya, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita berpikir, ngurus mah anak perempuan bukan anak laki-laki, bener nggak ya? Yang biasa lebih caring gitu ya, yang lebih care gitu, yang lebih bisa ngurus itu kan anak perempuan biasanya ya. Anak laki-laki mah kan mengejar cita-cita kemana jauh gitu kan, karena kalau cenah mah gitunya anak laki-laki mah panjang lengkah gitu ya, mengejar mimpinya. Seperti itu ya. Nah ini ya, ini dilematik memang. Kalau memang kita tidak mampu apa namanya berkomunikasi dengan baik dengan orang tua itu bisa jadi masalah. Jadi ketika orang tua pengennya A, kitanya B gitu seperti itu, memang agak mensinkronisasinya apa susah gitu seperti itu. Tapi mungkin alasannya gitu ya seperti itu. Bagaimana kita itu sebenarnya orang tua itu akan tenang jika anaknya mampu membuktikan segala kekhawatirannya. Ya sebenarnya gini ya, mungkin iya, orang tua itu mengharapkan, keberhasilan materi gitu ya, seperti itu. Mungkin iya, orang tua itu melihat keberhasilan secara pendidikan. Orang lain pengen cepat lulus, pengen apa gitu ya, berhasillah secara materi gitu ya. Tetapi, di lain, apa namanya, pendapat gitu bahwa ketika kita itu menjalani hidup dengan dekat dengan Allah, memberikan sebuah bukti kepercayaan kepada orang tua, maka sesungguhnya orang tua kita itu akan percaya apa yang kita pilih, ya. Mungkin di sini masalahnya adalah orang tua masih belum percaya dengan pilihan kita, gitu, seperti itu. Tapi kan tadi Hamdan bilang, dua-duanya dijalanin gitu ya, dua-duanya dijalanin. Keinginan orang tua dijalanin sambil keinginan kita juga. Ya kalau memang kita adalah anak yang super, yang great gitu ya, yang apa, yang baik gitu, yang menjadi dambaan orang tua, memang harus mengeluarkan seluruh potensi kita gitu, untuk yang pertama adalah mendapat ridho dari orang tua, karena ridho orang tua adalah ridho Allah, itu seperti itu ya. Dengan keridhaan orang tua, maka jalan yang panjang itu bisa jadi pendek, jalan yang terjal itu bisa jadi mulus gitu ya, seperti dengan doa-doa orang tua kita. Beda kalau orang tuanya kita tuh nggak sepaham, ya berbentrokan atau menjadi tadi kita itu sama kita. Kadang-kadang ini ya, tidak selalu anak itu durhaka gitu ya. Mohon maaf ini tidak kasusnya tidak, tapi ada pula orang tua yang durhaka. Artinya itu, apa namanya, ada orang tua yang dia itu memaksakan diri kepada anak-anaknya, ada gitu ya. Jadi ada orang tua yang memahami anak, ada orang tua yang tidak memahami anak. Sampai banyak kasus ya, beberapa kasus tuh temen saya dulu di kedokteran, ya. Dia stres dan akhirnya dia ingin mengakhiri, apa, nyawanya dan sebagainya karena memang tekanan orang tua. Anaknya nggak mau masuk ke kedokteran, orang tuanya pengen masuk ke kedokteran. Ya seperti itu. Padahal sebenarnya anaknya tuh mampu jadi dokter, tapi dia tidak mau. Ya seperti itu. Dan itu harus ada komunikasi. Ya, paham dan dikomunikasikan dengan baik kepada orang tua. Sebenarnya orang tua itu cuman butuh apa namanya, percaya dengan pilihan anaknya. Ya, bukan apa ya, maksudnya bukan membentur-benturkan diri, tetapi bagaimana caranya kita sebagai seorang anak bisa menjadi kepercayaan orang tua. Itu aja mungkin yang bisa ya sedikitnya gitu ya. Bersyukurlah kita masih memiliki orang tua yang kadang-kadang mengatur kita harus seperti apa daripada kita yang sudah tidak memiliki orang tua. Jadi rasa syukur dan sabar kita itu bisa jadi kita bersyukur dengan apa yang tersisa dan kita bersabar dengan apa yang hilang. Mungkin apa namanya, ada ayah kita yang sudah tidak ada, ibu kita yang tidak ada, atau misalkan ada yang dua-duanya tidak ada yang masih ada dua-duanya. Maka biwurildain itu ya,
Jadi berbaktilah kepada orang tua itu dengan segenap kemampuan kita, dengan segala keikhlasan kita. Dan kita semoga menjadi qurrata a'yun bagi ayah ibu kita, bagi keluarga kita ya. Mungkin itu Hamdan, jadi itu memang dinamika keluarga yang memang harus didiskusikan. Jadi orang tua yang demokratis ya, orang tua yang demokratis akan selalu berdialog, berdiskusi, ya, tidak semata-mata memaksakannya. Ya, walau alam, mudah-mudahan termotivasi semua agar kita berbakti lebih baik lagi kepada kedua orang tua kita. Ya, kembalikan ke Teh Mila, mungkin sudah selesai ya sesi tanya jawabnya. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya dan sekaligus materinya ya Ibu, yang Masya Allah luar biasa sekali. Dan mohon maaf juga gitu Bu, tadi di Mila itu ada sedikit jejit gitu ya, karena mungkin sinyalnya juga habis hujan. Nah, mungkin karena waktu juga sudah larut malam, mungkin untuk kajian malam hari ini, yaitu kajian Hari Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini gitu ya. Barangkali nanti dari teteh-teteh dan kalian semuanya ada yang ingin dipertanyakan dan ada yang kurang paham, mungkin nanti boleh langsung japri ke Ibu ya Bu. Langsung ke Ibu. Nah, mungkin kepada teteh-teteh sebelumnya gitu. Ya, siap Ibu. Sebelumnya, informasi juga kepada teteh-teteh dan kalian semuanya supaya bisa mengisi link presensi yang sudah panitia share di room gitu ya. Nah, mungkin untuk acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Teh Siti Robiatul Adawiyah. Kepada Teh Siti Robiatul, kami silahkan. Saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, akang teteh semua, marilah sejenak kita menundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada ibu kita, sebagaimana tema kajian yang kita ambil kali ini, yaitu mengenai Hari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Bismillah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب ما كان مختالا فخورا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakillah khair kepada Teh Siti Robiatul Adawiyah yang sudah memimpin doa pada acara kajian malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya yakni sesi dokumentasi kepada panitia mungkin bisa di itu Ini terlebih ada dahulu. yang lain buka ini ya. Kepada teteh Kalau sedang mah biasa tuh kucing di belakang. Boleh dibuka kameranya? teteh dan semuanya bisa dibuka kameranya supaya terlihat. Ya, Kang Hamdan. Yo. Siap-siap. 1, 2, 3. Lagi teh boleh? Nah, bebas, boleh gaya bebas. Yuk. 1, 2, 3. Yo. Sudah teh. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Seika.